Di sana, Ketua Goseongil terkapar lunglai di lantai. Wajahnya hancur oleh lebam yang menghitam. Darah segar mengalir, menutupi sebagian rautnya, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Melihat itu, Shin Kang-ho dan kawan-kawannya terperangah. Diliputi keterkejutan mendalam, mereka hanya bisa berdiri kaku membeku, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi di depan mata. Hejun lalu berdiri menjulang di atas Ketua Gongil yang tumbang, dan berkata pada semua orang di sana, penguasa kelas 2. Hanya karena kalian kelas 2, kalian seenaknya menyebut diri penguasa, jika mau memanjat, panjatlah sampai ke puncak. Hejun lantas meraih sebuah kursi dan menyeretnya. Suara gesekannya menggema di ruangan senyap itu. Ia pun duduk dengan santai di atasnya dan kembali bicara. Ketinggian yang kalian capai ini sama sekali tidak ada apa-apanya. Mendengar itu, mata Shin Kang-ho terbelalak kaget, sementara mulutnya ternganga tanpa bisa berkata-kata. Kini Hejun duduk di podium, tepat di hadapan Shin Kang-ho dan gengnya. Park Hejun telah menaklukkan Ketua Goseongil, dan saat itu juga, ia resmi menjadi penguasa baru SMP Gusan. Hejun kembali berucap dengan nada merendahkan. Apa? Cuma segini saja? Mas Sangju lalu menoleh ke arah Park Hejun dan berkata, kau bilang tak tertarik jadi penguasa kelas 2, jadi ini maksudmu. Tak lama, Mas Sangju kembali menatap lurus ke depan, memandang Shin Kang-ho dan yang lain dengan dingin. Dengan ini, kami mengambil alih SMP Gusan. Kalau ada yang merasa ini omong kosong, aku tak akan melarang kalian. Silakan maju dan kalahkan Park Hee-jun. Ayo, jangan kembali dengan alasan cengeng. Mendengar ultimatum itu, Shin Kang-ho hanya bisa menundukkan kepalanya dalam diam. Tak ada satu kata pun yang bisa keluar dari mulutnya. Di belakang, Hee-jun yang mendengar ucapan Mas Sangju ikut bicara. Suaranya tenang, namun penuh tekanan. Tidak, bukan begitu caranya. Semua ada urutannya. Kalau mau melawanku, kalahkan dulu Kondon Daigun. Jika itu saja tak mampu, tak ada yang bisa mengalahkanku. Benar kan? Singkat cerita, keesokan harinya di SMP Gusan, Daigun memejamkan mata, menarik napas lega, lalu bergumam pelan. Tidak ada lagi bau darah. Kemudian dengan senyum tipis yang aneh, Daigun berkata, padahal itu aroma yang kusuka. Kasus perundungan di kelas ini sudah benar-benar lenyap. Di belakangnya, dua murid berbisik. Si rambut mangkok berkata pada temannya, kita sedang bersih-bersih, dan dia malah bilang aromanya menyenangkan. Mendengar itu, si kacamata menimpali dengan ragu. Ku bilang juga apa, dia itu aneh. Tanpa sadar, di belakang mereka si perundung sudah berdiri bersama temannya. Sambil tersenyum mengejek, si perundung berkata, haha, lihat, sudah kubilang isinya hanya para pecundang. Mendengar itu, si kacamata menoleh dan membalas, hei, bukannya sekarang giliranmu yang mengepel? Ucapan itu seketika menyulut amarahnya. Si perundung menatap tajam. Apa katamu barusan? Kau bilang aku kepala pel? Suasana pun langsung menegang. Si perundung bersiap menghantam murid berkacamata itu sambil menggeram. Bedebah, coba ulangi sekali lagi. Mau kujadikan kepalamu seperti pel? Namun sebelum tinjunya melayang, Daigun tiba-tiba sudah berdiri tepat di hadapannya. Dengan tatapan menusuk, Daigun menatap lurus ke arah si perundung. Bibirnya terangkat membentuk senyuman tipis yang misterius. Melihat ekspresi itu, nyali si perundung langsung ciut. Keringat dingin mengucur di wajahnya, menunjukkan rasa takut yang tak bisa ia sembunyikan. Tak lama, si perundung mencoba berkelit dengan canggung. Ia segera merebut alat pel itu sambil berkata, maksudku, sini berikan pelnya. Lalu tanpa bicara, ia mulai mengepel. Sambil melirik si kacamata, ia berkata dengan senyum kaku, kalau mau bersih-bersih, contoh aku. Bayangkan saja kepalamu itu adalah pel. Oke. Sesaat kemudian, si kacamata dan si rambut mangkok kembali berbisik. Dia sudah berhasil dijinakkan. Di depan, Daigun melirik si perundung sekilas, lalu berkomentar santai. Oh, dia ternyata jago mengepel juga. Di dekat situ, si rambut mangkok berujar pelan, sudah kuduga. Kondon Daigun menguasai kelas 21. Mengiyakan hal itu, si murid berkacamata menambahkan, benar, bukan hanya kelas 21, mereka praktis menguasai sekolah ini. Katanya Park Hee-jun sudah menaklukkan penguasa kelas 3. Artinya, sekarang kru Park Hee-jun yang menjadi penguasa di sini. Waktu berlalu hingga bel pulang berbunyi. Terlihat Daigun melangkah dengan tenang di sepanjang koridor sekolah. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Mas Sangju dan Shin Chang-mo, yang langsung menyapanya dengan ringan. Ah, Kondigun, kau lama sekali. Mendengar itu, Daigun hanya membalas singkat dengan nada datarnya. Maaf. Mereka bertiga lalu kembali berjalan bersama, menyusuri lorong yang panjang dan sepi. Di ujung koridor, sosok Park Hee-jun telah berdiri menunggu dengan aura yang begitu mendominasi.
Keempat siswa kelas 2 itu kini telah menjadi penguasa SMP Gusan. Tanpa bicara, mereka melangkah pergi, membawa jejak kekuasaan yang baru mereka genggam. Namun, tepat sebelum menaiki tangga, Daegun tiba-tiba berseru dengan nada tinggi. Emosinya sudah tidak tertahankan lagi. Kenapa? Kenapa sekolah lain memandang kita serendah ini? Kita ini anak kelas 2 yang berhasil mengalahkan kelas 3 dan menjadi penguasa. Seharusnya mereka kagum, bukan malah meremehkan kita. Mendengar itu, Mas Sangju menjawab dengan santai. Tangannya terangkat, seolah menepis ketegangan itu. Memang begitu, tapi hanya sekolah kita yang penguasanya dari kelas 2. Jadi wajar saja mereka merendahkan kita. Shin Chang'o lalu menimpali dengan tenang. Kecuali Un Pion, Gusan memang beraliansi dengan sekolah sekitar, tapi itu urusan penguasa kelas 3. Jadi mau tak mau, kita tetap akan jadi perhitungan. Tak lama, Mas Sangju kembali angkat bicara. Kali ini pada Hejun. Park Hejun. Lebih baik kita hidup dengan tenang saja. Ucapan itu membuat Daegun terdiam. Dalam benaknya ia berpikir, hidup tenang? Apa berada di bawah artinya hidup tenang? Seketika ingatannya melayang saat ia dikeroyok oleh Shin Kang-ho. Rasa sakit itu kembali terasa nyata, membuatnya bergumam dalam hati. Tidak, itu justru sangat menyakitkan. Tapi mendaki ke puncak juga sama sakitnya. Daegun perlahan menundukkan pandangannya. Suara hatinya terdengar semakin lirih, seolah tersesat dalam kebingungannya sendiri. Entahlah, kapan sebenarnya hidup ini bisa menjadi tenang? Tiba-tiba, Hejun melirik ke arah Daegun dan berkata ringan namun tegas, "Hei, apa yang kau risaukan? Kita hanya perlu terus mendaki ke atas." Mendengar itu, Shin Changmo langsung memotong dengan serius. "Masalah kali ini tak bisa kau selesaikan sendirian. Lalu, bagaimana kita menghadapi sekolah lain? Bantuan dari kami juga ada batasnya." Menanggapi itu, Hejun menghentikan langkahnya. Ia menoleh perlahan ke belakang. Tatapannya tajam penuh makna. Lalu berkata, "Gunakan cara apapun yang kau mau. Yang penting kau terus mendaki. Entah dengan berpegangan pada temanmu, atau menyeret jatuh mereka yang ada di atasmu." Mendengar filosofi itu, Mas Sangju hanya bisa menghela napas panjang dengan pasrah. Teorinya aku paham. Tapi apa rencana pastinya? Setidaknya kali ini beritahu kami lebih awal. Namun di tengah langkah, perhatian Hejun tiba-tiba tertuju pada sekelompok siswa sekolah lain di sebuah gang. Ia pun berhenti, menatap ke arah mereka dengan pandangan sinis yang menusuk. Merasakan tatapan itu, salah satu dari mereka maju menantang. "Hei, siapa kalian? Ini adalah wilayah kami." Orang itu tak lain adalah penguasa kelas 3 SMP Dale, Gusang Deok. Gusang Dok kembali berbicara pada rombongan Hejun dengan nada menghina. Dari seragam itu, kalian anak SMP Gusan ya? Kudengar sekolah kalian sudah hancur gara-gara bocah kelas 2 bernama Park Hejun itu." Mendengar provokasi itu, Hejun hanya membalas dengan tatapan dingin. Seketika, Gusang Dok yang melihatnya langsung terperanjat. Ekspresinya berubah drastis. Suaranya menjadi gugup saat ia bertanya, "Jangan-jangan kau itu Park Hejun?" Tak butuh waktu lama, Gusang Deok sudah terkapar tak berdaya di hadapan Hejun dengan begitu mudahnya. Tubuhnya tergeletak di tanah, kehilangan semua harga diri yang tadinya ia banggakan. Di atasnya, Hejun berdiri dengan santai. Ia menyisir rambutnya ke belakang lalu berujar dengan nada ringan, "Kukira kita bisa menyelesaikan ini baik-baik." Di belakangnya, Mas Sangju dan Daegun hanya bisa terpaku membeku. Keterkejutan masih tergambar jelas di wajah mereka. Kemudian Daegun bertanya pelan pada Mas Sangju, "Apa ini? Bagian dari rencananya?" Mendengar itu, Mas Sangju menjawab ragu, "Entahlah." Tapi, suasana tenang itu pecah saat seorang junior dari SMP Dale datang membawa beberapa gelas kopi. Dengan lugu ia berkata, "Senior, ini kopinya." Namun kalimatnya terputus. Matanya terpaku pada pemandangan di depannya. Ia langsung terdiam kaget. Murid itu adalah Ryu Sun Hyok, penguasa kelas 2 dari SMP Dale. Melihat Ryu Sun Hyok, Hejun tersenyum miring, lalu bertanya dengan nada menekan, "Kau yang bernama Ryu Sun Hyok, sang penguasa kelas 2. Jadi, mau kau ambil alih?" Mendengar itu, Ryu Sun Hyok tampak bingung. Ia tak mengerti maksud pertanyaan itu dan menjawab ragu, "Ambil kopinya?" Waktu berlalu, Ryu Sun Hyok kini telah menjadi bagian dari aliansi Park Hejun. Sekarang, terlihat Ryu Sun Hyok sedang memburu seorang murid dari sekolah lain. Targetnya adalah Kwak Duyong, penguasa kelas 3 SMP Samjon. Dengan napas tersengal, Kwak Duyong berteriak pada Ryu Sun Hyok, "Kenapa kau mengejarku?" Ryu Sun Hyok membalas dengan tegas, "Lebih baik menyerah dan bergabunglah dengan aliansi, atau kau akan melawan kami." Dan tepat di hadapan Kwak Duyong, ternyata Hejun sudah menunggunya.
Kakinya terangkat tinggi dengan posisi mantap, siap untuk menyerang. Dalam sekejap, tendangan mematikan itu melesat. Hantaman itu mendarat telak di tubuh Kuak Duyong. Saking kuatnya, tubuhnya terpental jauh ke belakang, lalu jatuh pingsan tak berdaya. Beberapa waktu kemudian, Mas Sang Jin terlihat santai memainkan bidak caturnya. Suaranya tenang namun penuh arti. SMP Gusan, SMP Dail, SMP Samjon, formasi aliansi Gusan. Di tempat lain, Hejun berdiri santai di samping Daegun sambil mengeringkan rambutnya dengan pengering rambut. Hejun bertanya dengan santai, "Apa sebaiknya aku memanjangkan rambutku?" Mendengar itu, Daegun di sebelahnya menoleh dan menjawab, "Memangnya kau mau model rambut seperti apa?" Tiba-tiba dari belakang, Ryu Sun Hyok angkat bicara. Suaranya masih penuh dengan rasa takjub. "Aku benar-benar tak menyangka kita akan menaklukkan wilayah seperti ini. Terbayang pun tidak pernah." Mas Sang Jin menimpali dengan santai, "Ya, Park Hejun bilang dia sudah merencanakan segalanya." Dengan sedikit canggung, Ryu Sun Hyok kembali bertanya sambil memegang kepalanya. "Kalau begini, bagaimana kalau kita ambil alih En Pyong sekalian?" "Ya, seperti itu. Tapi rasanya mustahil. Kudengar penguasa Un Pyong itu seorang monster." Menanggapi itu, Mas Sang Jin menjawab dengan nada ringan seolah itu bukan masalah. "Oh, benarkah? Rumor itu memang sudah menyebar, tapi tak perlu terlalu khawatir." Namun, Ryu Sun Hyok masih terlihat cemas. Ia kembali berkata, "Tapi kalau tidak kita khawatirkan, bagaimana jika mereka yang mengincar kita lebih dulu?" Sebelum percakapan mereka berlanjut, sekelompok murid dari sekolah lain tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Salah satu dari mereka berseru lantang, "Hei!" Sontak, Ryu Sun Hyok menoleh ke arah suara itu. Seketika ekspresinya berubah. Keterkejutan terpancar jelas saat ia bergumam, "Seragam, SMP Eun Pyong." Tak lama kemudian, pemimpin dari SMP Unpyong itu melangkah maju. Suaranya terdengar tenang, namun penuh ancaman. "Aku penasaran, siapa yang berani datang tanpa izin? Jadi, kau Park Hejun?" "Ya," jawab Hejun santai. "Aku suka suasana di sini." Pemimpin SMP Unpyong itu pun mendekati Hejun. Langkahnya mantap saat ia berkata, "Kudengar kau bosan dan pindah sekolah. Jadi, apa kau sudah bersenang-senang?" "Bukan, bukan. Nama aliansi yang kita sepakati adalah Unpyong Gusan. Orang itu adalah Choi Seong, sang penguasa kelas 3 dari SMP Unpyong." Hejun langsung menanggapi tanpa ragu. "Aku tidak suka. Seharusnya Gusan Unpyong." Mendengar itu, Choi Seong terdiam sejenak, sebelum tertawa kesal. "Apa? Kau ini memang selalu seenaknya sendiri. Baiklah, terserah kau." Setelah itu, Daegun yang menyaksikan semuanya hanya bisa terdiam. Dalam hatinya ia bergumam, "Park Hejun selalu selangkah di depan. Ia yang memimpin pendakian ini. Bagi orang sepertiku, yang bahkan sulit untuk maju satu langkah, hanya dengan mengikutinya saja, sudah cukup untuk terus naik." Pikirannya berlanjut, berkat dia, jalanku jadi lebih mudah. Tapi puncak yang ingin didaki oleh Park Hejun, aku bahkan tak berani untuk memimpikannya. Aku tak tahu alasannya mendaki, atau apa yang ada di puncak sana. Namun di balik keraguannya, sebuah tekad mulai tumbuh. Meski begitu, aku ingin mendaki bersamanya. Singkat cerita, waktu pun terus berjalan. Kini, Daegun terlihat melangkah maju menghampiri para murid yang telah berkumpul. Di tengah keramaian, senyum tipis terukir di wajahnya. Sebuah tanda kelulusan yang berhasil ia raih. Tampak Daegun dan Hejun juga menuju sekolah yang sama, SMK Shinil. Melihat nama itu, Daegun bergumam dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. SMK Shinil. Tempat seperti apa itu? Mendengar pertanyaan itu, Hejun di sampingnya menimpali dengan santai, namun penuh arti. "Tak peduli tempat apapun, kita tetap harus mendakinya, bukan?" Mendengar itu, senyum Daegun mereka. Dengan nada penuh keyakinan ia berkata, "Aku mengandalkanmu, sobat."